warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah perancangan sistem informasi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai perancangan kamus data dan input. Kamus data disebut juga dengan istilah sistem data dictionary adalah katalog. Adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi dalam pendekatan terstruktur, teori dan praktek. Nah, dengan kamus data, sistem analisis dapat mendefinisikan data yang mengalir pada sistem dengan lengkap, juga dapat menjelaskan lebih detail lagi tentang data flow diagram yang mencakup proses data flow dan data store. Nah, adapun kegunaan dari kamus data ialah validasi diagram alih data dalam hal kelengkapan dan kekurangannya. Kemudian menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan. Dan ketiga, menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file. Nah, kemudian mengembangkan logika untuk proses-proses DAD. Nah, fungsi dari kamus data adalah sebagai suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang DAD yang mencakup proses data flow dan data flow. Nah, selain itu juga untuk menghindari penggunaan kata-kata yang sama karena kamus data itu disusun secara abjad. Nah, isi kamus data harus mencerminkan keterangan yang jelas tentang data yang dicatat. Maka data harus memuat hal-hal diantaranya ada nama arus data gitu ya. Arus data. Nah, karena kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di data flow diagram. Nah, maka nama arus data itu juga harus dicatat di kamus data sehingga mereka yang membaca data flow diagram dan memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus data tertentu di dalam data flow diagram dapat langsung mencarinya dengan mudah di kamus data. Nah, kemudian yang kedua, alias. Nah, alias atau nama lain dari data yang ditulis karena data yang sama mempunyai nama yang berbeda untuk orang atau departemen yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu bentuk data atau tipe data. Nah, data yang mengalir dari hasil satu proses ke proses lainnya dalam bentuk dokumen dasar atau formulir, dokumen hasil cetakan komputer, laporan terarah, tampilan layar di monitor, variabel, parameter, dan file-file adalah bentuk data dari arus data yang mengalir yang perlu dicatat di kamus data. Nah, kemudian yang keempat ada arus data. Nah, arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data akan menuju. Nah, keterangan arus data ini perlu dicatat di kamus data supaya memudahkan mencari arus data di dalam data flow diagram. Nah, yang kelima ada penjelasan. Nah, untuk penjelasan, untuk lebih memperjelas lagi tentang makna dari arus data yang dicatat di kamus. Itu dicatat di kamus data. Maka bagian penjelasan dapat diisi dengan keterangan-keterangan tentang arus data tersebut.
Nah, yang keenam ada periode. Nah, periode ini menunjukkan kapan terjadinya arus data ini. Periode ini perlu dicatat di kamus data karena dapat digunakan untuk mendefinisikan kapan input data harus dimasukkan ke dalam sistem, dan kapan proses program harus dilakukan, dan kapan laporan-laporan harus dihasilkan. Nah, kemudian yang ketujuh ada volume. Nah, volume yang perlu dicatat di dalam kamus data adalah tentang volume rata-rata, dan volume puncak dari arus data. Nah, volume rata-rata menunjukkan banyaknya arus data yang mengalir dalam satu produk tertentu. Sedangkan volume puncaknya menuju volume yang terbanyak. Nah, kemudian yang kedelapan ada struktur data. Nah, struktur data menunjukkan arus data yang dicatat pada kamus data yang terdiri dari item-item atau elemen-elemen data. Nah, untuk notasi kamus data terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada notasi tipe data. Nah, yang kedua ada notasi struktur data. Nah, notasi tipe data adalah suatu bentuk untuk mempersingkat arti atau makna dari simbol yang dijelaskan. Nah, adapun notasi tipe data ini misalkan yang X itu karakter ya, setiap karakter. Kalau 9 angka numerik. Kemudian kalau A karakter alfabet. Kalau Z angka 0 yang ditampilkan di dalam spasi kosong. Nah, yang bawah bisa dibaca itu ya, notasi tipe datanya. Nah, kemudian ada notasi struktur data. Nah, struktur dari data terdiri dari elemen-elemen data yang disebut dengan item data. Sehingga secara prinsip struktur dari data ini dapat digambarkan dengan menyebutkan nama dari item-item datanya. Nah, juga masih diperlukan informasinya, misalkan informasi tentang apakah item data tersebut pasti ada atau hanya bersifat dapat ada dan dapat tidak ada. Nah, jadi untuk menunjukkan informasi tambahan ini, kamus data dipergunakan notasinya sebagai berikut. Nah, misalkan sama dengan terbentuk dari is compose atau terdiri dari consist of, atau sama dengan is equivalent of gitu. Mendefinisikan atau diuraikan menjadi misalkan tanda plus, nah, dan atau n. Ini bisa dilihat untuk notasi struktur data beserta keterangannya. Nah, ini merupakan contoh notasi tipe data. Ada kode barang, nama barang, satuan, harga, stok. Nah, di sini contoh notasi struktur data. Ya, bisa dilihat dari customer, kemudian ke pengecekan stok barang. Ya. Kemudian ada pencatatan data penjualan, pencatatan order barang habis, kemudian ada kasir ya. Nah, bisa dilihat di sini kamus data dokumen masukan formulir permintaan pesanan. Nah, ini nama arus datanya purchase order aliasnya PO, bentuk datanya catatan manual, arus data customer proses 1.1. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, nanti ini hasil cetaknya purchase order. Jadi kamus data di sini cetak ke sini. Nah, kemudian perancangan input.
Nah, perancangan input itu merupakan awal dimulai proses informasi. Nah, bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, dokumen dasarnya pertama fungsi dari dokumen dasar. Nah, jadi dalam input itu ada dokumen dasar yang harus diinput. Nah, kemudian ada pedoman dokumen dasar. Nah, untuk pedoman dokumen dasar, nah di sini ada pembagian area captionnya, ya, caption, box option, itu. Kemudian yes atau no check option. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti ya jadi rancangan input screen-nya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini dari sini di rancangan input, nanti hasilnya rancangan inputnya screen seperti ini. Ya. Nah, kemudian ketiga, cara mengurangi input masukan. Nah, di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi jumlah masukan. Nah, cara untuk mengurangi jumlah masukan yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan kode. Nah, jadi kalau dengan menggunakan kode, misalkan primary key. Nah, misalkan kodenya itu menggunakan NIM ya, NIM mahasiswa. Jadi setelah diinput kode NIM, nanti data yang lain akan muncul. Gitu. Jadi cara untuk mengurangi inputan. Jadi setelah menginput satu, udah langsung yang lain terhubung data yang lain. Kemudian data yang relatif konstan disimpan di file induk. Kemudian jam dan tanggal dapat diambil dari sistem. Jadi kita setting jam itu sesuai dengan perangkat kita, dengan komputer. Nah, kemudian rutin perhitungan dilakukan oleh sistem. Ya, kita membuat perhitungannya langsung di sistem ya, rutin. Itu langsung dilakukannya langsung di sistem. Jadi kita tidak usah menghitung kembali, ya otomatis. Nah, ini contoh faktur penjualan, ya, nomor fakturnya, kodenya gitu kan, misalkan tanggalnya, jadi kode pelanggannya, nama pelanggan. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.